dari ayat-ayat Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23, gantian baca, mari berdiri. Sudah dapat, bilang amin. Amin. Sama-sama kita baca, nanti sebentar gantian. 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah, serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Haleluya. Silakan duduk. Boleh bilang haleluya. Lukas 4 ayat 43. Tolong bantu. Lukas 4 ayat 43. Dan siapa saja boleh. Lukas 4 ayat 43. Lukas 4 ayatnya 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yes. Makin lengkap ya, bahwa Yesus sebenarnya tidak memberitakan Injil keselamatan saja, tapi Injil kerajaan. Nanti bedanya saya tunjukkan. Lukas 8 ayat 1. Sudah lama saya kesempatan minum. Silakan acak membacanya. Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Terima kasih. Ini sebelum Yesus mati. Sekarang sesudah Yesus mati dan bangkit. Kisah 1 ayat 3. Silakan berlomba-lomba yang membaca upah besar di sorga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Ya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berbicara kepada banyak orang tentang kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Injil keselamatan ada di mana? Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Sudah ada 4 ya Injil kerajaan Allah. Haleluya, firman Tuhan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Haleluya. Jadi Injil keselamatan, saya minta maaf, saya simulasi, saya bagi 2 ruangan ini berdasarkan jemaat. Injil keselamatan sebelah kiri saya, pendengar Injil keselamatan, dan pendengar Injil kerajaan Allah sebelah kanan saya. Nanti saudara akan lihat bedanya bagaimana. Injil keselamatan adalah bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Barang siapa percaya kepada Yesus, barang siapa percaya pada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Injil keselamatan. Tetapi setiap orang yang mengikut aku tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini untuk yang kerajaan Allah. Memang banyak yang terpanggil, minta maaf ini semua. Di sisi kiri ini banyak, dan sisi kiri, sisi kanan ini banyak terpanggil, sedikit dan terpilih. Tapi kita semua di tempat ini terpilih semuanya. Amin. Katakan saya terpilih. Saya terpilih. Ingat pilihan, sudah saya jelaskan tadi, pilihan itu kadang disalahpahami. Tuhan memilih kita benar, tapi apakah kita memilih Tuhan? Ya, jadi nanti ketika kita lihat ada di kamar mana, siapa pilih kita, kita pilih siapa, itu kamarnya berbeda. Haleluya. Jadi yang pertama saudara-saudara, bahwa Injil kerajaan Allah dan Injil keselamatan adalah berita yang satu paket,
saling terkait, tidak boleh pisah. Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah, satu paket, dua barang di dalamnya yang tidak bisa pisah. Sebab saudara hidup dalam kerajaan Allah tanpa melewati Injil keselamatan, maka saudara tidak benar ada dalam kerajaan Allah. Karena pintu menuju kerajaan Allah ada di Injil keselamatan. Kalau saudara sudah dalam kerajaan Allah, saudara tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak lewat pintu, saudara lewat jendela. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Jadi orang harus lewat pintu. Di mana pintu? Injil keselamatan. Jadi pertama adalah bahwa Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah adalah dua hal yang tidak boleh pisah. Satu paket. Tidak bisa pisah. Ciri-ciri dari Injil keselamatan itu kalau lagu, dari segi lagu. Dahsyat Tuhan. Yes. Haleluya. Ciri-ciri lagu penginjil keselamatan. Penginjil keselamatan. Ciri-cirinya kalau figurnya Billy Graham. Dia punya lagu favorit. Into my heart. Mana pemain musik itu orang mau nyanyi gitu. Ini sabda dan nada tanpa dana. F. Into my heart. Into my heart. Versi drama. Come into my heart, Lord Jesus. Come into me. Come into stay. Come into my tapi ini lagu bukan level kita lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah dalam kita. Yang aneh kalau ada pendeta dari Amerika, siapa yang ingin dijamah oleh Yesus, siapa yang ingin terima Yesus, doa di Manado, mari datang ke depan. Yang datang pendeta-pendeta, lucu luar biasa. Ini belum terima Yesus tempat pendeta, tapi karena ayat khotbah dari bule, come in, Jesus is ready for you. Yesus mau datang memberkati, menunggu kau memberkati kau. Cuma gara-gara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dia tidak mengerti. Kita tidak perlu terima Yesus dua kali. Katakan amin. Jadi lagu penginjilan, karena bikin penginjilan jalanan, lagu ini jangan di penginjilan jalanan saudara pakai lagu yang untuk kerajaan Allah. Beda. Jadi kalau di jalan nyanyi, oke. Penyembahan ini, lagu penyembahan ini boleh. DP ini salah karena orang sudah tidak meminta dia masuk, karena dia sudah di dalam. Kalau Yesus bilang kayak mengenai undang-undang kita masuk, kita sudah di dalam dari tadi. Haleluya. Beda. Injil keselamatan Yesus harus masuk. Sekarang kalau Injil kerajaan lagunya apa? D. Adapun hidupku ini, yes, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam
kepada anak Allah, Dia mengasihi aku, Dia menyerahkan dirinya karena aku. Nyanyi jotaran sambil berkhotbah. Atau berkhotbah sambil menyanyi. Haleluya. Jadi saudara bisa bedakan sekarang. Haleluya. Haleluya. Kalau soal jalan, kalau orang kerajaan Allah dan orang apa di kerajaan Injil keselamatan, kalau bicara soal jalan beda lagi. Ya, haleluya. Kalau orang kerajaan Allah, cek. Ayo coba ya. Taruh di belakang. Ya. Jalan hidup terenteng orang benar, bergerak oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin apa? Semakin terang hingga terbang tengah hari. Apabila ramar gambir dia jatuh, tidak lagi biarkan sampai terperang. Sebab tangan Tuhan Tuhan menolongku, dan terlalulah dia kembali. Orang yang di jalan Injil keselamatan masih bingung-bingung. Tuhan, masihkah maukah mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah ku kau terima? Beda, haleluya. Jadi kalau saudara orang-orang kerajaan Allah menyanyi Allah lalu sini ku tak akan menyerah apapun tunjukkan sebelum ku coba semua yang ku ku berserah kepada kehendakmu. Tapi ku percaya Tuhan punya rencana. Orang-orang Injil keselamatan yang tidak mau upgrade. Jadi Injil keselamatan adalah starting point, pintu masuk. Tapi setelah di pintu, jangan tinggal di pintu bapele orang pejalan. Amin. Haleluya. Wanita hamil dilarang duduk di pintu karena bapele orang pejalan. Sedang belum hamil sebab pele, apalagi dua badan. Begitu maksudnya. Haleluya. Kalau orang-orang di Injil keselamatan, kalau soal penderitaan, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Betul? Ada meskipun susah. Meski meskipun
seimbang dengan apa yang kau jalani dan kau nyanyikan. Meskipun saya susah, bebas hari tiap hari. Dalam kerajaan Allah, saya mau ikut Yesus sambil pikul salib itu. Be like Jesus Christ. Di dunia lain lagi, Injil keselamatan harus naik level. Selalu mengeluh di sini. Haleluya. Haleluya. Ayah, dalam hening sepi, padi orang sepeda Tuhan. Menuai padi orang sepeda. Stop. Kedua, Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah berbeda dalam pemilihan. Kalau Injil keselamatan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Baca ayatnya. Ini poin yang kedua. Siap-siap lagunya masih banyak. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15:16. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan, Ya. bukan kamu yang memilih aku, Injil keselamatan bilang bukan kamu yang pilih aku pilih kamu. tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Dan buah yang itu tetap. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ya. diberikannya kepadamu. Ya. Amin. Amin. Pada ini keselamatan, saudara terima kasih karunia. Keselamatan oleh karena kasih karunia. Dan bukan saudara yang pilih Tuhan. Tetapi kalau di Injil kerajaan Allah beda. Bedanya di mana saudara? Yohanes 14 ayat 23. Di Yohanes juga sama-sama ya. 1:15, 1:14 ayat 23. Lihat Firman bedanya. Tuhan. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Mau Bapa mengasihi saudara? Yes. Mau Bapa dan Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam saudara? Kita harus apa? Kita harus memilih mengasihi Tuhan. Sekali lagi kita yang harus, kalau di kerajaan Allah kita tidak pilih mengasihi Tuhan. Kita adalah anak yang baru lahir tadi, tapi kita tidak disertai oleh firman Bapa Roh Kudus seperti ini, diam bersama-sama dengan kita. Itu bedanya. Siapa yang pilih? Kita. Kita harus memilih. Saya harus memilih Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Siapapun yang saudara kasih, harus Tuhan lebih di atas dari semua yang kita kasih. Baru itu orang-orang kerajaan Allah. Bedanya ini keselamatan. Engkau masuk surga pasti, asal jangan tinggalkan Yesus. Tapi hidup di dunia menderita. Tapi kalau di Injil kerajaan Allah, engkau pasti masuk surga, tapi juga hidup berkemenangan di bumi. Surga turun ke bumi. Open heaven for you. Haleluya. Dan apa yang namanya kehendak Bapa di surga, jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Hanya bagi orang-orang yang mendengar konsumsi Injil kerajaan Allah. Dan Injil kerajaan Allah dengan Injil keselamatan beda-beda. Banyak hal beda, saudara. Tapi belum poin di situ, supaya saya tidak terlalu maju. Kita pilih Tuhan di mana? Di sini. Di kerajaan Allah, kalau saudara tidak pilih Tuhan, saudara akan ketinggalan. Karena saudara bisa masuk surga, bisa. Tapi orang di dalam kerajaan Allah, orang yang menerima Injil keselamatan, tapi tidak mau bertumbuh, tidak mau terus diproses oleh firman, bisa jadi oleh kesulitan dia tinggalkan Yesus. Saudara, bukan saudara, mereka belum tinggalkan Yesus karena belum ada yang orang lain yang ajak, belum ada orang yang goda. Nah, betul?
Belum ada orang yang dengan Messi datang dari Ukraina, Ukraina semua datang dari Dubai dan menawarkan Yesus yang lain. Kalau kau cuma dasar Injil keselamatan, engkau bisa tukarkan keselamatan itu karena engkau tidak grow up, tidak bertumbuh, tidak jadi dewasa, jadi mudah diombang-ambingkan, mudah dirayu. Tapi orang di Injil Kerajaan Allah, kerajaan yang kau terima adalah kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Damai sukacita kebenaran, damai sukacita, damai sukacita kebenaran. Raja, kerajaan Allah takkan tergoncangkan, takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan selamanya. Saudara ada di kerajaan mana? Kerajaan Allah yang apa? Tidak tergoncangkan. Tapi kalau cuma ada di Kristen-Kristenan, panas tidak, dingin tidak. Saudara kalau di jabatan menteri, belum tentu sudah pertahankan iman saudara Kristen. Betul? Sedang ditawarkan jabatan pala, boleh meninggalkan. Kenapa? Engkau hanya ada di pintu. Engkau hanya di pakar-pakar ombak. Bertolaklah lebih ke dalam. Sebab di sini engkau yang Tuhan yang pilih. Tetapi di kerajaan Allah engkau yang harus memilih Tuhan. Memilih apa? Saya memilih untuk mengasihi Tuhan. Dan kalau saya memilih mengasihi Tuhan, maka Bapa, Yesus, Roh Kudus akan mengasihi kita. Ayo sama-sama semuanya baca ayat ini. 2-3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami Bapa, Dia dan Roh Kudus akan datang kepada orang yang mengerti Tuhan, dan dia bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ada orang mendengar firman di YouTube, saudara-saudara, bersama Tuhan dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesus, atau kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ini bukan orang yang hanya mendengar Injil keselamatan, tapi orang yang mau ditransformasi oleh Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara jangan pusing soal Tuhan mengcover saudara. Saudara dan saya punya tugas adalah memilih Tuhan, memilih mengasihi Tuhan. Maka fasilitas Kerajaan Allah akan otomatis mengikuti kita dari belakang. Will follow you. Amin. Akan mengikuti engkau. Saudara, orang di Injil keselamatan, ya kasihan pendeta kalau jadi gembala di sini susah sekali karena habis waktu. Dia cuma berpusat kepada diri sendiri. Yang dia cinta adalah doi, yang dia sayang adalah pekerjaan. Nanti bagaimana dengan tapi perasaan? Pendeta, pokok ingat orang perasaan tadi. Haleluya. Kalau yang di sini pakai bahasa berkata, sikat buat orang, baru betul kau kita sikat lari dan datang masuk gereja. Orang-orang kerajaan Allah tidak mudah tersinggung. Haleluya. Begini ceritanya. Ketika 5.000 orang diberi makan, semua makan. Sisa berapa? 12. Halo, sobat semangat begini kok masih ada yang tidur? Darah Tuhan Yesus. Bangun, bilang ke kiri kanannya tidur, saya bangun. Nah, lagi. Darah Yesus berkuasa. Sudah suara di mimbar masih ada yang menikmati hadirat Tuhan sendiri. Yes. Haleluya. Lebih baik yang datang. Itu di rumah ada bantal, di sini ada bantal.
Katakan apa? Di 5.000 orang makan. Semua takjub. Bukan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. 5 ketul itu roti bukan roti britok, tapi roti jelai. Yang bahannya namanya roti kritinos. Kritinos itu kalau bangsa kita bungkil. Roti makanan burung. Nah, 5 ketul roti makanan burung kasih makan 5.000 orang boleh cukup. Itu orang Israel dan orang Manado sama dalam hal makan banyak. Tapi puji Tuhan masih sisa 12 loto, 12 keranjang. Itu membuat orang tertarik dengan Yesus. Kabar Injil keselamatan, orang tertarik kalau ada mujizat. Orang tertarik kalau ada roti. Orang tertarik kalau ada kesembuhan. Semua orang berbondong-bondong. Itu Injil keselamatan. Ikut aku, kamu akan makan. Ikut aku, kamu tidak akan lagi lapar. Tapi kalau Injil kerajaan Allah, Yesus ngomong keras. Halo, itu orang yang baru makan 5.000 itu, Yesus menyeberang. Jadi kalau sudah tahu Danau Tordano, dari Tandengan, Yesus naik perahu. Kejadian makan 5.000 orang di Tandengan. Yang orang Tordano sini, Tandengan. Kemudian Yesus menyeberang sesudah makan 5.000 orang ke Rembokan naik perahu. Tahu ya Rembokan? Kampungnya Bajoan. Sesudah itu yang 5.000 orang itu saking takjubnya mereka pengen cari Yesus. Ada yang naik perahu juga di belakang, ada yang keliling Tandengan, Risto Liakoki Tondano, Peleloan, yang tahu kampung-kampung Peleloan, Leleko, dan Baku Daba di Tampamati Leleko situ. Nah kemudian mereka bilang begini, Tuhan, tempo apa udah sampai? Basa-basi. Kapan sampai dah? Karena dengan kagum dengan mujizat. Kemudian waktu Yesus bicara, sekarang itu tadi Injil keselamatan kan? Menarik orang datang kepada Yesus. Sekarang Yesus bicara Injil kerajaan Allah. Dia bilang apa? Apa? Ya mantap Marko. Saya dapat dukungan dari Marko. Kamu mencari aku, kamu tahu enggak? Cuma karena mau ada makan. Coba orang praktek hari Sabtu. Kamu CG3 pengumuman. CG3 pengumuman. Hari ini giliran CG3 kasih makan bukan? Hari Sabtu ini. Semoga ada bagi kita. Kemudian CG pengumuman. Saudara-saudara, kita maaf izin kembali. Mereka ini cuma datang karena CG3 ada sedia makanan. Saudara saya pastikan setengah dari orang yang makan karena gengsi dong. Amin. Orang perasaan ini mau taruh di mana? Kira di rumah ada makanan. Biar tus-tus masih sedap di rumah ada tus-tus. Perasaan itu lebih penting daripada makanan, bukan? Nah orang 5.000 ini Yesus bilang, ini cuma ada cari pak kita gara-gara ada makan kenyang. Kalau orang-orang di Injil keselamatan itu tadi tuh Tuhan ya rendah tadi Tuhan rendah sekali Tuhan masihkah Engkau mendengar doa. Tuhan bilang di sini, saya masih mau mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara aku dan engkau, yang membuat tanganku tidak menjadi pendek. Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong kau, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau adalah dosa dan saya. Saya percaya saudara-saudara mulai membedakan ini. Kita mau naik level, katakan naik level. Ini yang namanya increasing spiritual level. Kita mau naik level. Berhenti saudara dan tinggalkan sifat kekanak-kanakan karena itu tidak akan menolong kita. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Sebentar saudara, kalau saudara sudah pada level tertentu, saudara yang akan mempermainkan iblis. Akan mengatakan padanya begini, iblis, nggak tahu kan? Minta maaf, jangan tersinggung. Ini cuma contoh the familiar spirit. Itu dia tahu orang petabian.
Familiar spirit itu roh yang selalu mengikuti kita karena dia tahu tabiat kita. Contoh, jangan tersinggung. Lanjutkan, jangan tersinggung. Siapkan landasan. Jangan tersinggung. Karena ini daripada saudara nanti dengar dari orang lain, saya ngomong, amin. Kalau saudara, halo, yang sudah siap kau tidak tersinggung. Kalau saudara biasa berpindah-doi, itu roh itu menandai engkau. Dia akan menandai. Setiap kali saudara stres, saya telepon, Hendra, ada doi tidak pakai? Kita banyak kali orang telepon begitu. Pak pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa kah? Oh iya, kita ada dengar orang bilang, oh diberkati luar biasa. Oh iya, boleh pinjam ujung, boleh pinjam doi. Saya bilang tidak. Kenapa? Baru kenapa langsung pinjam doi? Haleluya. Kalau engkau terbiasa pinjam duit, the familiar spirit mengenal tabiat, dan engkau akan diikat di situ sampai mati. Engkau tidak akan terlepas. Paling tidak cara sederhana adalah stop hari ini, baru bayar yang di belakang. Amin. Stop hari ini. Kalau tidak, engkau akan jadi seperti minum susu, minum dengar firman tentang firman keras. Engkau tidak akan mampu karena engkau diikat oleh the familiar spirit. Mau bebas? Mau bebas? Katakan, saya tidak mau tinggal dalam posisi kanak-kanak. Saya harus naik level. Naik level dalam banyak hal, saudara. Contoh keuangan. Kalau engkau selalu terlilit di situ, dililit, kemudian jelimet mumet, baku caku malin buku, palaka malin tua, tak amor, dan tapiaro. Selesaikan bagian itu karena iblis selalu mengikutimu di situ. Mau free? Bebas. Jangan jadi orang yang suka meminjam apa saja. Setiap kali ada masalah, pinjam sana, pinjam doi. Hari-hari kita ditawarkan oleh poin 3, Roma 5 ayat 6. Firman Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bro Andri dan Bro Hendra berhikmat sekali. Orang yang dia pada punya, dong dia di layar. Cepat sekali dapat kan? Kalau ini keselamatan, waktu kita masih lemah, Tuhan selamatkan kita. Kita ditebus, orang-orang durhaka. Di saat itu kalau bukan Tuhan yang inisiatif, tidak ada orang bisa selamat. Tapi jangan terus itu dipakai. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya waktu masuk di pintu. Masih ingat ada cerita tentang, halo, Tuhan membuat pesta. Dia undang orang-orang yang layak untuk diundang, dan semua mereka berdalih dan tidak datang. Kemudian Tuhan bilang, pestaku harus penuh, betul? Undang siapa saja, pemulung, pengemis di jalan-jalan, ambil semua mereka. Setelah hadir di pesta, ada satu tidak pakai baju pesta. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu masuk ke dalam pestaku tidak pakai jubah pesta? Dan Tuhan bilang, ambil orang itu dan campakkan keluar ke ratap dan kertas gigi. Artinya saudara, untuk diundang ketemu Yesus, terima Yesus itu gratis. Apa adanya kamu, keadaan hidupmu seperti apa, bukan persoalan. Tetapi kalau sudah dalam Kristus engkau tidak hidup benar, itu persoalan. Haleluya. Jadi jangan gunakan, Tuhan kan mengerti kita. Iya, pada waktu Dia menyelamatkan kita di awal. Dan saudara sudah lama ikut Tuhan, masih dengan mindset ini yang membuat kita terhalang berkat. Mindset lama harus dicabut. Haleluya. Sehingga kita sudah pelayanan lama, masih berpikir bahwa Tuhan mengerti kita dalam hal masa lalu kita. Tidak. Tuhan mengerti kita, sebab kalau Tuhan tidak mengerti kita, tidak ada orang bisa masuk pintu. Betul? Jadi diangkat kita dari lumpur dosa. Dari lumpur mana engkau diangkat, ingat itu. Dari lubang batu mana kita dipahat, kita diambil, ingat itu. Dari hidup yang tak ada harapan, Tuhan angkat kita di sana. Apapun keadaan.
Tapi setelah hidup dalam kerajaan Allah, tidak berlaku lagi itu. Sebab jika engkau mendengar firman dengan baik dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Ayat itu kalau putar, jika engkau tidak suka dengan firman, maka berkat tidak akan datang kepadamu. Setuju dengan saya? Katakan amin. Jadi jangan saudara ada dalam kerajaan Allah, tapi pola hidup Injil keselamatan. Karena itu akan sungsang. Tahu sungsang? Bukan Samsung. Sungsang. Kaki di bawah, kepala di atas. Kalau melahirkan setengah mati. Sungsang namanya. Haleluya. Yang benar adalah kalau kita sudah dalam kerajaan Allah, Lukas 9 ayat 23, 24. Sudah dalam kerajaan Allah. Saudara yang tangkap firman ini bilang haleluya. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan mengerti kita, ya waktu kita baru bertobat. Tapi kalau kita sudah lama bertobat, Tuhan tidak mau mengerti kita kalau kita tidak mau mengerti Tuhan. Itu level. Kalau baru bertobat, Tuhan mengerti kita. Apa adanya dia terima. Karena bukan oleh kebaikan kita. Bukan karena bukan karena apa-apanya kita, tetapi karena siapa Tuhan yang memilih kita. Tapi kalau kita sudah masuk Lukas 9, 23, 24, ayo baca. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Beda ayat ini. Beda dengan orang-orang yang hanya melihat Yesus baik. Saudara, haleluya. Ini saya khotbahkan orang ini cuma simulasi. Ini orang-orang Injil keselamatan. Saudara, haleluya, katakan haleluya. Sebelah sini jangan dulu. Saudara-saudara katakan amin. Tahu tak Tuhan Yesus baik? Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Katakan amin. Dan apapun keadaanmu Tuhan cinta engkau. Haleluya. Itu kan di level ini, haleluya. Tapi di level ini kalau masih level sebelah kau bilang haleluya itu salah. Karena Tuhan setelah naik level tidak terima kita apa adanya lagi. Kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tertarik lagi dalam hal menolong orang seperti orang lain yang sungguh-sungguh. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kenapa jauh panggang daripada api? Kenapa saya punya masakan yang matang-matang? Karena jauh panggang daripada api. Api di sebelah kiri, dia ikan bakar sebelah kanan. Jadi tidak mungkin masak, betul? Nah, saya khotbah kepada orang-orang kerajaan Allah. Halo orang-orang kerajaan Allah, katakan amin. Kalau engkau mau diberkati, engkau harus menyangkal diri. Pikul salib 1 minggu sekali, tiap hari. Haleluya. Ditegur sedikit marah, itu tidak pikul salib. Pikul salib karena semua kita harus dibentuk. Haleluya. Karena barang siapa karena nyawanya dia menyelamatkan nyawanya, dia jaga diri, jaga image, jaga segala sesuatu, jaga perasaan, dia akan kehilangan segala-galanya. Orang-orang kerajaan Allah akan katakan amin. Kalau di sini bilang mereka terlalu keras, bukan berkat. Betul? Keras sekali dong. Makanya orang ada ibadah raya kedua. Saudara mau suka pagi atau malam? Saya sudah memutar, saya yang pagi. Dan sekali-sekali saya yang malam ya. Jadi kalau saudara siap-siap yang pagi. Kalau saudara kita pusing-pusing mendengar pendeta maksud malam. Baru jangan lupa kita lihat ada di malam. Akhirnya malam. Haleluya. Jadi saudara-saudara mesti tangkap bahwa keberadaan hidupmu ketika Injil keselamatan ditawarkan, kamu diterima apa adanya. Tapi kalau kau tinggal di situ terus, waktu sudah lama dengar firman, Tuhan tidak lagi menerima kau karena kau tidak mau memikul salib. Tidak layak untuk kerajaan Allah, kan? Orang yang tidak memikul salib tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita sontong sedikit tapela besar. Apalagi kita sontong besar. Tapela semua. Lanjutkan, jangan kita sontong sedikit tapela besar. Haleluya. Katakan amin. Yang keempat, semoga ini saudara masih tahan
Amin. Yang keempat, Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah beda dalam level percaya. Beda dalam level percaya. Injil keselamatan itu begini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Kalau yang di sini, jadikan aku Tuhan. Jadi kita di sini saudara-saudara, level percayaannya bukan hanya mempercayai Tuhan memberkati kita, tapi di sini kita mempercayai bahwa kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita punya level naik, haleluya. Jadi ketika saudara percaya, di sini percaya saja. Saya tanya, orang ke surga karena perbuatan baik? Tidak. Orang ke surga karena percaya, iman. Saudara cukup percaya, kalau saudara meninggal dunia sebentar malam, jangan saudara. Kalau ada orang Kristen sudah percaya Yesus meninggal dunia sebentar malam, dia pasti masuk surga. Yang penting jangan pernah tinggalkan Yesus. Pasti masuk surga, haleluya. Tapi kalau masih hidup 10-20 tahun, imanmu harus ditambah. Dengan apa? Pengetahuan. Sebab orang yang tidak punya pengetahuan akan Tuhan akan binasa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Lack of knowledge, kurang tahu, kurang cakap mengerti hati Tuhan. Kita bisa binasa. Mari kita lihat ayatnya. Haleluya, saudara masih tahan dengan saya, bilang haleluya. Roma 10:9-10. Roma 10:9-10. Orang cukup percaya masuk surga. Jadi jangan ada yang bilang, ayo saudara melayani supaya masuk surga. Itu salah. Juru selamat bukan pelayanan. Juru selamat siapa? Tuhan Yesus Kristus. Titik. Baca. Haleluya, firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yes. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Dengan cara baca begini saudara jadi tambah sekali lama ya. Saya percaya dengan hati, saudara percaya dengan mulut, saudara mengaku, cukup membuat saudara masuk surga. Cukup membuat saudara bisa diselamatkan. Tapi yang penting jangan apa? Jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau saudara tinggalkan Yesus, keselamatan bisa hilang. Tapi kalau saudara sudah masuk dalam kerajaan Allah, masih hidup sebagai Kristen sampai hari ini, maka levelnya berbeda. Saudara, tanpa menambahkan pada imanmu, engkau akan mengalami masalah. 2 Petrus 1:5. Ayo cepat baca. Lebih cepat saudara baca, lebih cepat kita selesai. 2 Petrus 1:5. Supaya apa? Kalau saudara masih hidup di kerajaan Allah, saudara standby. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan. Sampai situ. Kepada iman tambah kebajikan lewat kepada iman tambahkan pengetahuan. Orang yang tidak mau belajar akan mengalami kesulitan kalau penipu datang, betul? Kalau saudara tidak tahu uang asli, saudara akan tertipu dengan uang palsu. Jangan belajar uang palsu, belajarlah uang asli. Supaya ketika yang palsu datang, saudara tidak akan dipalsukan. Karena saudara tahu yang asli. Kalau saudara firman tidak asli, saudara gampang dipalsukan. Dan yang palsu-palsu tidak mempan pada yang asli. Karena imanmu ditambah dengan pengetahuan. Sebab orang yang kurang pengetahuan akan ditipu oleh banyak orang. Sekarang ada orang, saudara-saudara, di YouTube angkat tangan, haleluya, dalam nama Yesus Roh Kudus bicara pada saya, transfer 50 juta. Hari ini Tuhan bicara loh saudara, Tuhan bicara, haleluya. Dan orang-orang di sana tertipu. Saya tanya, kalau Roh Kudus bicara uang, itu Roh Kudus sudah jadi perbankan. Roh Kudus bukan urus uang. Katakan amin. Roh Kudus punya tugas adalah merubah kita, transformasi kita dengan firman menjadi serupa Kristus.
Baru sudah kita serupa Kristus, kita jadi murah hati. Dan kalau kita murah hati, kita bisa memberi. Tidak ada Roh Kudus suruh kasih orang. Tuhan bicara dari malam, Pak Robi, mesti kasih itu makanan tuh, tadi ada mau masak. Roh Kudus bicara kuat di hati saya. Jangan membantah Pak Robi ya. Atas nama, tidak ada. Roh Kudus tidak urus-urus soal makanan. Roh Kudus tidak urus-urus soal dolar. Roh Kudus bicara sebentar pizza ya Pak. Oh, itu keinginan dagingmu yang kau perbudak Roh Kudus. Haleluya. Tuhan bilang kau harus kasih pinjam saya 20 juta. Saya jawab tadi malam Tuhan bicara. Kalau ada pinjam dulu jangan kasih. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Supaya apa? Kalau masih hidup lama, tambahkan imanmu. Karena orang kerajaan Allah tambah imanmu dengan pengetahuan. Supaya apa? Ayat 10 dan 11. Silakan baca. Ayat 10 dari 2 Petrus 1. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, ini orang kerajaan Allah. Sebab jikalau kamu melakukannya, satu poin tadi, imanmu ditambah dengan pengetahuan, akibatnya apa? Kamu tidak akan pernah tersandung, kecewa, mundur, sakit hati, kepahitan, marah pendeta. Semua gereja sama, semua pendeta sama, semua laki-laki sama. Padahal bapak sama laki-laki. Haleluya. Semua perempuan sama, dan mama juga perempuan sama. Karena kepahitan, haleluya. Karena kau tidak tambah imanmu dengan pengetahuan yang benar. Kalau kau tambah pengetahuan dengan benar, engkau tidak akan pernah tersandung. Yang kedua, dengan demikian kepada kamu akan diberikan hak penuh. Saudara beli tiket, tapi tidak ada kursi di sana. Saudara boleh duduk di pilar-pilar. Apa saudara mau tiket seperti itu? Tiket yang tidak hak penuh. Mau masuk surga, yang penting coba gantung di jendela. Bukan itu. Kenapa? Tidak mau tambah imanmu dengan kebajikan. Satu ayat supaya orang-orang yang selama ini percaya saja bro, percaya saja, percaya Tuhan baik, percayamu bagus dibanding dengan orang tidak percaya. Tapi percayamu belum bagus dibanding dengan Yakobus pasal 2:20. Yakobus 2:20. Haleluya. Yakobus 2:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Orang ini keselamatan, bro, tidak ada yang lain. Iman saja, iya untuk masuk surga. Iman saja. Tapi hidup berkemenangan di bumi harus iman disertai perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan bagai kantong kosong melompong, bunyinya kosong. Dan hampir setiap yang kosong bunyinya nyari. Haleluya. Iman tanpa tindakan. Kita suka sekali masuk gereja. Masuk 1 bulan kita tidak bisa berdaya. Itu iman kosong. Katakan amin. Kita suka sekali mengampuni. Masuk 10 tahun kita tidak mampu. Itu iman kosong. Karena kalau kamu melakukan, Roh Kudus akan menguatkan. Katakan amin. Haleluya. Jadi iman yang benar bukan iman yang sekedar percaya saja. Percaya saja bro, Tuhan baik, amin. Percaya saja, ini kan cuma Injil keselamatan. Percaya saja Tuhan ada, Tuhan setia. Saya selalu melihat orang punya flyer-flyer, selamat pagi, Tuhan selalu setia, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan menolong. Untuk orang yang belum bertobat, cocok. Tapi engkau seorang pengkhotbah, pelayan altar, bukan itu levelmu. Kalau engkau mau posting, tambahkan di bawah. Kalau mau hidup seperti ini, diubahkan terus, maka Tuhan tetap setia. Jadi jangan potong-potong kutipan-kutipan yang lepas dari konteksnya. Karena untuk orang yang baru mau bertobat, cocok itu. Tapi untuk orang yang sudah menguatkan orang lain, memberkati orang lain lewat pelayan, itu bukan level kita lagi. Halo para pelayan altar, katakan amin. Amin. Haleluya. Halo para pelayan altar, katakan amin. Amin. Kita sudah melayani orang, level kita harus naik. Pemikiran kita juga harus naik. Tidak sembarang quote itu kita kutip. Karena belum tentu lengkap. Belum tentu siapa yang tulis juga. Kalau saya tulis nama saya. Supaya mereka cari siapa maksudnya. Saya yang tulis. Saya bertanggung jawab. Background dari pemikiran itu saya punya.
Tidak lepas-lepas sembarang. Kenapa? Firman itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan lepas-lepas, orang makan salah makan, sakit buruk, gara-gara orang lepas-lepas sembarang. Iman harus punya pengertian. Iman harus mengetahui mana yang benar dan mana yang hampir benar dan mirip benar. Karena yang benar hanya yang benar, dan tidak yang mirip benar, hampir benar, bukan benar. Saya tanya, yang benar itu dengan hampir benar sama? Tidak. Yang benar benar, yang hampir benar, mirip benar, tidak benar. Dan kebenaran hanya firman, dan firman itu harus lengkap. Lengkap. Jangan bicara berkat kalau tidak mau hidup benar. Jangan bicara mujizat kalau tidak mau dengar Tuhan. Jangan bicara urapan kalau selalu melawan. Jangan selalu berharap promosi kalau tidak mau dibentuk. Itu baru lengkap. Itu firman lengkap. Katakan amin. Kalau firman promosi, Tuhan mengerti, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Jangan lupa tulis itu bagian awal. Jika engkau hari ini mendengar firman dengan baik, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jangan cuma diangkat engkau angkat, diturunkan engkau tidak angkat. Karena apa? Firman harus lengkap. Kenapa lengkap? Kita harus belajar lengkap. Kita harus tahu lengkap. Kita harus tahu utuh. Supaya apa? Iman kita bukan iman cetek. Tahu iman cetek? Tofol. Orang iman cetek. Bedanya dengan iman yang di air yang dalam. Bedanya apa? Halo, ini saya tutup. Di air yang setumik beda dengan di air yang dalamnya lewat kepala. Apa bedanya? Yang bisa loncat-loncat, yang bisa berenang. Ya, mantap. Saya harap bukan ibu gembala yang jawab, karena terus tahu. Iman dicetek. Saudara bisa atur diri sendiri. Melangkah ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri, karena airnya masih setumit. Berperintah diri sendiri. Tapi kalau airnya sudah air deras, ini kan sungai. Kalau laut tenang, ini sungai. Kalau dia sudah lewat kepala, siapa yang atur saudara? Air yang atur saudara. Saudara akan mengalir bersama air. Tapi kalau iman cetek, saya tanya, murni dan tidaknya sebuah kumpulan air banyak atau air cetek? Banyak. Air banyak, makin banyak airnya makin murni. Tapi kalau makin tofot airnya makin becek. Orang-orang kerajaan Allah, tambahkan imanmu dengan pengetahuan, pengertian, pemahaman. Jangan berhenti, terus naik level. Haleluya. Karena Injil keselamatan sudah selesai. Tapi kita sekarang Injil kerajaan Allah. Kita dibentuk, kita diform, kita ditransform, kemudian kita diubah menjadi serupa Kristus, supaya kita tidak saja terima keselamatan, tapi kita hidup berkemenangan di bumi dan siap-siap masuk surga. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi nada tadi.